morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat-sehat ya di rumah. Nah, adik-adik, hari ini kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena atas berkat-Mu kami dapat beribadah Bapa di ibadah hari Minggu pelayanan anak Bapa dengan sehat Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah ini Bapa, kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, dipersilahkan duduk. Adik-adik, hari ini kita akan bermazmur. Mari kita buka dari Mazmur 27 ayat 1 hingga yang ketiga. Mazmur 27 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Adik-adik sudah ketemu semua? Nah, bila sudah ketemu, marilah kita bermazmur. Kakak akan membaca tulisan yang menjorok keluar. Adik-adik akan membaca tulisan yang menjorok ke dalam. Mazmur 27 ayat 1 hingga yang ketiga. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, yakni semua lawanku dan musuhku, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Ya, demikianlah Mazmur kita hari ini. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri dan kita menyanyi satu pujian, Bapa di sorga mengasihiku. Kasih Tuhan
silakan duduk kembali adik-adik. Semangat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa, ya keren. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun aktivitas kita masih terbatas. Nah adik-adik, apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Simpan dulu jawabannya ya adik-adik. Kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kekal Allah surgawi, Bapa yang senantiasa setia di tengah-tengah kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Pada pagi hari ini kembali kami anak-anak-Mu boleh dihadirkan ya Tuhan di dalam ibadah virtual IMPA Jemaat GPIB Peniel ya Tuhan. Biarlah kiranya ibadah ini boleh berlangsung dengan baik karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Berkati anak-anak layan kami ya Tuhan yang beribadah di rumah, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk mengikuti ibadah online ini ya Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita untuk bersatu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan membacakan firman-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak layan kami dan boleh dipahami dan boleh diterapkan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah karena kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan dari Matius 21 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-11. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 21 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11 yang berkata, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Nah, adik-adik, pembacaan firman hari ini bercerita tentang peristiwa saat Yesus datang ke Yerusalem. Sebelum datang ke Yerusalem, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.
Yesus meminta 2 orang muridnya untuk pergi mengambil seekor keledai. Di sana dikatakan seperti ini, pergilah ke kampung seberang. Di sana ada keledai betina yang tertambat dan anaknya di sebelahnya. Artinya, kalau ada keledai lain yang tidak ada anaknya, jangan diambil. Ambil yang ada anaknya di sebelahnya. Jadi adik-adik, perhatikan dan ikuti petunjuk Yesus dengan benar. Nah, di sana juga Yesus mengingatkan, kalau ada yang bertanya, bilang saja Tuhan membutuhkannya dan akan segera mengembalikannya. Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya dicap sebagai pencuri, akan tetapi harus membawanya dengan benar. Nah, adik-adik, singkat cerita, keledai akhirnya tiba. Setelah keledai itu tiba, dengan sigap dan cepat murid-murid Yesus menghamparkan kain baju mereka ke atas keledai tersebut. Karena di atas keledai tersebut tidak ada pelana. Jadi kain baju para murid dipakai sebagai alas untuk menjadi alas duduk bagi Yesus. Bukan hanya itu saja adik-adik, murid-muridnya juga menghamparkan kain baju mereka ke tanah sebagai alas kaki Yesus. Dan juga Alkitab katakan orang banyak pun ikut menyambut kedatangan Yesus dan menebarkan ranting-ranting pohon sambil berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana berasal dari bahasa Ibrani Hosiana, yang berarti selamatkanlah sekarang. Nah, secara tidak langsung kata-kata ini merupakan permohonan dari orang-orang banyak tersebut yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menolong selain Tuhan. Mereka memohon Tuhan Yesus untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Adik-adik, peristiwa Yesus dieluk-elukan ini hendak menunjukkan beberapa hal. Perhatikannya adik-adik, peristiwa ini akan menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, tindakan Yesus hendak menyatakan bahwa ia adalah Mesias, Sang Raja Damai. Yang kedua, Yesus sangat tahu bahwa peristiwa kedatangannya di Yerusalem dapat menyebabkan tokoh Yahudi marah dan membenci Yesus. Namun adik-adik, hal itu harus terjadi. Untuk apa? Agar rencana Allah tentang karya keselamatan melalui peristiwa kayu salib, kematian, serta kebangkitan harus digenapi. Ini yang harus adik-adik pahami ya. Yang ketiga, yaitu kedatangan Yesus dengan keledai hendak mengajak orang-orang memahami bahwa Mesias bukanlah raja duniawi. Kerajaannya tidak ada di dunia, melainkan di sorga. Nah, adik-adik harus paham ya, bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia datang dalam kesederhanaan. Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dari zaman para nabi untuk menghadirkan damai. Jadi adik-adik, kakak-kakak, juga bunda layan dipanggil untuk menyambut kedatangan Yesus dengan baik dan setia. Artinya bahwa karya keselamatan Yesus harus direspon lewat tindakan yang nyata dengan menjadi teladan Kristus di dunia. Setia menyambut kedatangan Yesus artinya bahwa Yesus rindu setiap orang percaya menyambutnya dengan konsisten. Jangan hanya menyambut Yesus saat kita membutuhkannya, tetapi dalam sekejap kita bisa menyalibkan dia.
jika berhadapan dengan penderitaan, masalah, pergumulan, dan hal-hal lainnya. Adik-adik, apakah adik-adik mau menyambut Yesus dengan setia? Apakah adik-adik mau menyambut Yesus dengan damai? Bagaimana caranya membawa damai? Misalnya adik-adik, contoh ketika teman-teman adik bertengkar, adik-adik harus berani melerai teman-teman yang berantem atau bertengkar. Kemudian menegur temannya yang nakal, menegur temannya yang usil terhadap teman-teman yang lainnya. Juga mau menegur kawan atau teman yang menyontek. Selalu akur dengan kakak, selalu akur dengan adik, dan juga saudara-saudara yang lain-lain. Itu sebagian contohnya adik-adik. Intinya bahwa adik-adik harus setia menyambut Yesus dalam situasi dan kondisi apapun. Apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan adik-adik, kakak layan, bunda-bunda layan, kita harus tetap setia di dalam menyambut kedatangan Yesus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena saat ini kami sudah boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang boleh dibawakan oleh Bunda Layan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman ini, di mana firman ini boleh menguatkan kami di dalam menyambut kedatangan-Mu nanti. Tuhan, ajarkan kami di dalam kesetiaan dan kebenaran, sehingga kami selalu setia dan benar di dalam menanti kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Peniel Tuhan, yang sampai pada saat ini masih melakukan ibadah secara virtual. Tuhan Yesus berkati Bapak Pendeta, berkati para presbiter, berkati vikaris, bahkan semua unsur-unsur yang terkait di dalamnya untuk mengupayakan ibadah secara virtual ini. Berikan kami semua kesehatan yang baik ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan boleh senantiasa bersama-sama bersekutu memuji muliakan-Mu ya Tuhan, walaupun di dalam ibadah virtual. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak layan kami yang mungkin berada di dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Tuhan Yesus topang, Tuhan Yesus berikan kekuatan, Tuhan Yesus berkati makanan minuman, bahkan obat-obatan yang diminum, agar supaya anak-anak lain kami yang ada dalam kesehatan tubuh yang kurang fit ya Tuhan, boleh disembuhkan dari sakit penyakitnya. Kami mau berdoa untuk kakak layan, bunda layan di dalam melayani ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan akal budi hikmat kepada mereka Tuhan, sehingga kakak layan dan bunda layan boleh melayani dan penuh sukacita yang asalnya daripada-Mu. Pada pagi hari ini kami doa ya Tuhan untuk anak-anak layan kami dalam pendidikannya yang saat ini sudah menyelesaikan ujian pertengahan semester ya Tuhan. Kami meyakini dan percaya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami ya Tuhan, sehingga anak-anak kami nanti memperoleh hasil sesuai dan seturut dengan apa yang mereka pelajari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa dan alaskan tidak di dalam nama lain, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan dan minuman kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Fonia. Nah, adik-adik, semoga kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Andalkan Tuhan selalu agar kita dapat melakukan kehendak-Nya. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah hari ini, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyi ingat akan nama Yesus.
kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebentar kita akan berpisah, kita akan melakukan aktivitas kita kembali. Kita akan sekolah, kita akan membantu kakak, membantu ibu beraktivitas di rumah seperti biasa. Nah, satu hal yang Bunda ingin sampaikan, ingatkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu kita harus setia menanti Dia di dalam kebenaran dan kesetiaan. Oke, Bunda tutup ya dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur kami naikkan kepadamu karena hari ini ibadah boleh berlangsung dengan baik, semua karena pertolongan yang asalnya daripadamu. Berkati kami ya Tuhan, di dalam kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menopang kami, sehingga kami melakukan aktivitas kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah kami dengan segala keberadaan kami yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah minggu depan. Langkahku tegak. Itu tuh karena kau yang nyanyi, jadi dia agak ngedop. Jangan biasa. Jangan. Ke depan dan tetap